Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik semua kah? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang arti penting musyawarah di kehidupanku. Kelas 5 mata pelajaran PKN. Jadi kita hari ini akan belajar tentang musyawarah. Sebelum itu, ayo kita diskusi. Pernahkah kamu berbeda pendapat dengan teman? Apa yang biasanya kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu untuk menjelaskan arti penting musyawarah, memberi contoh penerapan musyawarah di sekolah, di rumah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, kita dapat menunjukkan sikap menghargai hasil musyawarah. Selanjutnya, pengertian musyawarah. Musyawarah itu adalah cara menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan bersama dengan berbicara dan mendengarkan pendapat semua pihak. Selanjutnya, ciri-ciri musyawarah. Apa yo ciri musyawarah? Yang pertama itu musyawarah dilakukan dengan sikap tenang. Kedua, mendengarkan orang lain. Ketiga, mengemukakan pendapat dengan sopan. Dan yang keempat, menerima hasil bersama. Selanjutnya, apa sih tujuan musyawarah? Jadi, tujuan musyawarah adalah mencari kesepakatan yang adil, bermanfaat, dan dapat diterima oleh semua pihak. Selanjutnya, pentingnya musyawarah. Musyawarah itu penting loh, agar apa? Agar keputusan tidak merugikan orang lain, menumbuhkan rasa kebersamaan, dan memperkuat persatuan. Selanjutnya, musyawarah di rumah. Nah, di rumah, musyawarah itu bisa dilakukan untuk menentukan kegiatan keluarga, memilih tempat liburan, atau menyelesaikan masalah kecil. Ayo, di rumah siapa yang sudah pernah musyawarah? Selanjutnya, musyawarah di sekolah. Di sekolah, musyawarah itu dilakukan saat menentukan ketua kelas, membuat aturan kelas, atau memilih kegiatan bersama. Nah, di sini kemarin sudah kan musyawarah pemilihan ketua kelas? Selanjutnya, musyawarah di lingkungan masyarakat. Nah, masyarakat itu juga melakukan musyawarah saat menentukan kegiatan gotong royong, perayaan, atau menyelesaikan masalah bersama. Karena kita di sini masih anak kecil, jadi kita nggak ikut ya musyawarah masyarakat. Nah, gimana sih sikap kita dalam musyawarah? Jadi, sikap yang baik dalam musyawarah adalah menghargai pendapat, tidak memaksakan kehendak, dan menerima keputusan bersama dengan ikhlas. Selanjutnya, ada manfaat musyawarah. Yang pertama, musyawarah itu membuat keputusan lebih adil. Kedua, melatih kerjasama. Ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Keempat, mempererat persaudaraan. Selanjutnya, akibat tidak musyawarah. Jadi, kita itu harus musyawarah ya. Akibatnya apa? Jika tidak dilakukan musyawarah, bisa timbul perselisihan, perpecahan, dan keputusan yang tidak adil. Selanjutnya, contoh sikap sehari-hari. Nah, di sini contohnya mendengarkan teman, memberikan saran dengan sopan, dan menerima hasil dengan lapang dada. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah musyawarah adalah cara mengambil keputusan bersama dengan saling mendengarkan dan menghargai pendapat. Musyawarah itu penting karena membuat keputusan lebih adil, melatih kerjasama, serta mempererat kebersamaan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Dengan sikap musyawarah, kita bisa menghindari perselisihan dan menjaga persatuan.
Selanjutnya itu pertanyaan 1. Musyawarah adalah cara mengambil keputusan dengan cara. Ayo, cara apa? A. Memasangkan pendapat sendiri. B. Mendengarkan dan berbicara bersama. Dan yang terakhir C. Tanpa berpendapat. Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Oke, kita koreksi ya. Iya benar, jawabannya adalah B. Mendengarkan dan berbicara bersama. Itu tuh cara kita mengambil keputusan dalam musyawarah. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan kedua yaitu tujuan utama dalam melakukan musyawarah adalah. Ayo, siapa yang tahu? Atau jawabannya A, apakah jawabannya B, atau jawabannya C? Siapa yang bisa jawab? Ya, jadi jawabannya adalah mencari kesepakatan bersama. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya, soal yang ketiga. Jika keputusan diambil tanpa musyawarah, akibatnya. Ya, jawabannya adalah tidak ada yang dirugikan. Ayo beri tepuk tangan. Oke, sekian dari Ibu ya. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.